Video kali ini saya akan membahas technical analysis dan saya akan combine dengan perdagangan selama seminggu ke depan bagaimana yang diakumulasi itu saham-saham apa, dan kita lihat ya broker summary-nya seperti apa, technical analisisnya seperti apa, apakah menarik untuk digunakan buat swing trade khususnya untuk seminggu 2 minggu ke depan gitu. Ada 5 sampai 6 saham yang akan saya bahas di video kali ini. Apa saja, apakah menarik? Check this out. Nah, ini listnya ada The Gig, SMSM, SMRA, Tebik, Aces, dan Japwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Satu diantaranya udah saya share di channel saat saya lagi di luar kota kalau nggak salah. Saat saya masih di luar kota, saya share di mana? Nah, ini Japwa ya. Saya di jalan dan kebetulan ada teman yang menghubungi saya, terus saya minta tolong pada tim BIS, tim dari kita belajar investasi saham, untuk ngecek. Ternyata memang cakep, baru breakout. Dan ini waktu di share Japwa ini masih di harga 12.25 gitu. 12.25, dan ini posisinya harganya sekarang ya. Harganya sekarang Japwa itu ada di angka di harga 12.75, sudah naik dekat dengan targetnya. Kalau di channel Telegram saya mengatakan targetnya bisa sampai ke 13.40 targetnya. Nah, ini targetnya 13.40 berdepatan dengan ini. Nah, ini resistennya 13.15 juga bisa gitu. Ini juga ada gap di sini. Oke, kita ulas satu persatu dulu deh. Yang pertama kita cek The Gig dulu deh. Kita cek dulu The Gig seperti apa. The Gig ini kalau nggak salah pernah di-share juga ya. Pernah di-share juga di channel video kapan saya juga lupa ya. Bentar, saya cek dulu ya di channel Rans. Oke. Kita cek The Gig. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Di sini nih. Di 3 minggu yang lalu kita sudah bahas The Gig ya. Dan hari ini ternyata masuk lagi radarnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya sekilas ya. Ini kan proyeksinya. Proyeksinya waktu kita bahas di sini dia turun, benar turun, terus habis itu naik, dan benar naik. Habis itu turun. Tetapi saya gak expect dia turunnya sampai ke sini, bawah sini. Terus dia naik lagi. Proyeksi saya kan seperti itu. Dia naik, turun dikit buat ngetes di sini 140-an, habis itu go up lagi. Ternyata dia turun sampai 125, terus naik lagi. Nah, ini saya hapus proyeksinya ya, proyeksi saya ya. Dia akan bentuk yang namanya pattern baru ya. Perhatikan garis kuning itu menjadi neckline-nya atau resistennya. Kalau terjadi dia breakout di situ, dump. Ini jadilah pattern ini. Pattern inverted head and shoulder. Dia akan mencoba untuk bentuk ini. Cuman tinggal ini nih. Nah, dia kan ini udah posisi turun nih. Nah, ini tunggu naik kan. Posisi sekarang kalau mau masuk itu gak masalah gitu. Tinggal kita atur stop lossnya di berapa. Di bawah 131 boleh tuh. Harga sekarang 134. Targetnya ke 145 dulu, target awalnya buat dia breakout di situ gitu. Nah, target kalau jebol 145 ini lumayan besar banget ini dia. Targetnya bisa ke 163 gitu. Kalau 163 kayaknya agak susah. Bentar, ini saya hapus dulu aja. Ini saya hapus karena ini tidak worth, tidak jalan. Wait minute, saya hapus dulu. Oke. Nah, ini targetnya kemungkinan, waduh, kendala server. Kemungkinan akan ke sini dulu lah, ke 158. Saya lebih condong yakinnya kalau dia breakout dari 145 ke 158. Ke situ dulu buat si The Gig ini. Jadi secara risk and reward ini menarik banget gitu. Kalau mau target 145, risk and rewardnya ini berapa nih? 145 doang deh. Nah, ini udah 8% gitu. Sedangkan stop lossnya kan bawah 130, anggap aja 129 cut loss ya. 3% gitu. Hampir 1/3. Ini menarik banget gitu. Ini menarik banget untuk si The Gig.
Stop loss bisa di atas bawah 131. Toleransinya bisa sampai 129, 128 boleh tuh. Boleh. Nah, ini kalau ke sini 8% gitu. Kalau naik ke sini, nah ini malah 17%, hampir 20%. Sama yang terjadi kita kan di deal, ini sudah saya mention berkali-kali. Dan akhirnya naik kan 25% floating gainnya deal saya. Ada yang ikutan sebelumnya sudah saya mention waktu 13%. 13% saya mention tanggal 24. Lalu saya mention tanggal 25. Ada yang ikutan gitu doang. Tanggal 26 saya mention. Dan langsung saya capture posisi portofolio saya di deal 25%. Jadi kalau memang dapat saham-saham yang buat swing oke, jangan ragu gitu. Secara risk and reward juga menarik kan. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita cek dalam seminggu ini bandarmologinya atau broker summary-nya lah ya, broker summary bandarmologinya nggak menarik gitu, nggak menarik, netral kan tulisannya. Cuman perhatikan di sini broker summary-nya ya, yang identik dengan retail nih posisinya di seller semua, CC, PD, XC, KK, PD. So far ada di seller, yang enggak itu cuma si YP doang nih. Cuma si YP doang. Dan ini hari Jumat dan Kamis nih penurunannya volumenya lumayan besar, tapi masih di rata-rata lah ya, di rata-rata. Tinggal kalau mau masuk potensinya adalah kita masuk dulu pertama sesi 1 jebret di deket-deket 131, terus nanti biarkan dia naik lagi. Kalau dia berhasil breakout di atas 145 baru tuh average up di situ. Boleh saat breakout, boleh juga saat dia retrace. Gitu. Secara broker summary ini masih kurang yang sangat nggak oke banget lah ya. Kita cek dulu juga ya di Catherine tuh seperti apa. Fit the gig. Seperti apa the gig secara large dan retail player gitu. Nah, ini retailnya masih di atas. Jadi alangkah kalau melihat dari sini seperti ini, alangkah lebih baiknya itu kita tunggu aja besok Senin deket-deket 131. Jangan langsung diagak. Kita lihat pergerakannya seperti apa. Bahkan kalau dia sampai ke 129 boleh pick up pakai stop loss yang sini bawah 127. Begitu ya untuk the gig. Satu itu. Yang kedua ada SMSM. Jujur saya belum ngikutin ya saham-saham yang berkait sektor CPO ini. SMSM kayaknya CPO juga deh. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi ya. So far ini sekilas nih ada yang nggak oke. Jujur aja, ini akan membentuk namanya double top di sini. Jikalau garis ini tembus 17 berapa ya? 1760 deh. Nah, kalau dia tembus itu ya ada hal yang dangerous secara short term. Nah, 1760 gitu. Stop loss-nya 1880, 1770. Nah, ini bisa sampai garis warna kuning yang sini gitu. Kita ganti yang putus-putus aja ya biar kelihatan. Nah, bisa sampai ke situ proyeksinya. Kalau hal itu terjadi, nah ini good point ya. Entry point yang bagus banget kalau hal itu terjadi gitu, kalau turun di sini. Kenapa? Karena di garis kuning yang putus-putus ini menjadi demand, sempat menjadi demand, dan ini dia sempat retrace di setway di sini untuk ancang-ancang konsolidasi terus breakout lagi. Nah, ini bisa jadi titik konsolidasi yang menarik lagi untuk si SMSM. Cuman bahayanya kalau dia tembus dari garis kuning ini bahaya nih. Akan membentuk namanya inverted head and shoulder lah ya. Saya melihat ini akan membentuk head and shoulder kalau tembus dari 1650 gitu. Secara broker summary bagus banget. Dia akumulasi gede banget. ZP gede banget seminggu ke belakang ya. Kalau kita cek juga di Catherine, harusnya inimnya pun oke ya. SMSM kita cek dulu seperti apa Catherine-nya. Ya masih so-so ternyata ya, nggak oke amat, so-so. Large dan retailnya biasa aja. Jadi kita tunggu dulu dia beneran dibanting apa enggak gitu. Kalau dia besok turun volumenya gede, jebol di 1760, kita tunggu aja nanti di dekat 1650. Itu oke? SMSM. The next saham properti SMRA. Ini sempat saya bahas
Di video ini saham properti ya sudah dibahas. Seperti apa nanti bisa diulas. Dan menurut saya ini stop lossnya kan di sini seingat saya, garis warna biru, dan dia betul tidak tembus dari garis warna biru dan naik lagi gitu. Jadi ini hal yang menarik kalau saya lihat, dan dia ini bisa dikatakan konsolidasi. Area-area stop lossnya bisa diperhatikan, area-area targetnya bisa diperhatikan. 16.50 boleh menjadi supportnya, boleh menjadi stop lossnya bahkan. Ini saya hapus, saya naikkan yang ini 16.35 ke 16.50, boleh itu. Kalau enggak sekarang tetap 16.35 pun juga enggak masalah. Sekarang harganya kan 16.70 kan, berarti anggap aja 40 dibagi 16.70 kali 100, 6% toleransi cut lossnya gitu. Dengan target pertama itu di 1680. Boleh 1680 enggak lah, dicabut aja. 700. The nextnya ke 725. Ini ya SMRA. Akumulasinya oke banget, dan beberapa kali sejak Mei awal nih dia akumulasi gede banget nih. Oleh BB ya. BB gede banget. Harusnya di sini. Ini dari dua yang lainnya dibandingkan SMSM dan DEGIK, harusnya SMRA ini lebih oke sih secara large dan small playernya. Kita lihat dulu seperti apa dia SMRA. Nextnya kita ke tebik ya, bentar kita coba. Nah, tapi retailnya mulai agak banyak gitu. Ini waspada ya di situnya. Oke, ini menarik nih SMRA. Lalu ke tebik. Tower bersama. Diakumulasi gede banget juga. Diakumulasi kemarin baru naik breakout. Volumenya juga oke, di atas rata-rata, volumenya juga makin naik. Jadi ini awal yang oke untuk si tebik gitu. 2080 bisa jadi area stop lossnya gitu. Tidak ada pattern di sini saya melihat ya, masih belum ada, cuman jadi targetnya ke 2210 nih. Ya, target awalnya 2210, terus stop lossnya di 2080. Kalau kita ukur secara risk and reward ya 220, 2200 lah ya. Cut loss 2%, TP 4%, ya 1/2. Oke lah. Oke, nggak oke banget tapi oke lah, masih oke lah, masuk toleransi lah 1/2 gitu. Ini tebik. Lalu selanjutnya assetware. Nah ini Aces ini keren sih. Ini saat live kan sempat saya bahas ya. Kalau teman-teman bisa, Bapak Ibu sekalian bisa ngikut live atau coba ditonton juga. Sempat saya bahas Aces ya. Cuman nggak saya share memang. Ini jelas ya di sini. Dia triple bottom ya. 1, 2, 3. Udah targetnya tinggal milih aja. Anggap aja yang di sini saya ambil. That's it. Dah 705 targetnya. Bertepatan dengan ini juga ada resisten yang lumayan kuat gitu. Nah ini proyeksinya ini nanggung nih. Dia bisa tembus ke 600 berapa nih, 60 apa enggak? 660 ini nanggung menurut saya. Angka 600 ini bisa menjadi area stop lossnya. Kita tunggu di dekat-dekat situ kalau dia koreksi gitu, dan bisa masuk di area situ gitu. Jadi biarkan dia mentok dulu, terus turun di sini koreksi, dia lanjut up lagi, itu akan sangat menarik. Sangat menarik. Bahkan dia kalau koreksi sampai ke 580, ini saya tarik dulu 580, garisnya sama, warnanya kuning ya. Kasih putus-putus juga. Kalau misal sampai ke 580 pun ini masih oke-oke aja untuk si S hardware ini. Oke, retrace-nya masih oke, masih bisa ditoleransi lah sampai 580. Akumulasinya small, masih tetap nggak gede-gede amat, tapi retailnya mostly berada di seller ya. YP, NI, PD. Jadi kebanyakan di seller ya. Oke, Aces kita lihat ya di sini, kita tengok apakah menarik. Fit Aces Assetware. Sama nanti kita cek juga ya Java. Nah kita Aces seperti ini ya. Large-nya di atasnya lebih bagus. Jadi dari semuanya ini so far yang paling bagus sejauh ini yaitu Assetware.
Java nanti kita lihat. Oke, itu kalau aja Java. Kita tengok. Nah, ini Java ya. Secara broker summary netral. Tetapi perhatikan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sejak tanggal 12 dia diakumulasi loh. Kalau ini saya tarik lagi sampai tanggal 12. Masih netral sih, big small akumulasi. Ini diakumulasi pelan-pelan gitu. Dan dia kan breakout kan ya dari sini. Yang saya bikin chartnya ini kan jelas di sini. Wait bentar. Nah, ini garisnya di angka 1190 Java kan. 1190. Dah di sini. Dia konsolidasi terus akhirnya breakout. Dia ini konsolidasi dan akhirnya breakout, sempat retrace dulu, ngetes di satu tanggal 23 langsung up lagi sampai sekarang 1340 jadi targetnya gitu. Secara risk and reward ini udah nggak menarik, jujur aja ini secara risk and reward nggak menarik. Target 5%, stop lossnya juga 6% bahkan. Jadi terlalu beresiko gitu kalau buat swing. Cuman kita perhatikan dia 1340 mentok apa berhasil breakout. Kalau mentok, nah mentok terus turun lagi, toleransi dia stop lossnya di mana? Di sini 1300. Kita tunggu di situ. Kalau dia mentok 1340 dia turun lagi. Nah, ini area 1300 bisa jadi area pantauan. Kenapa? Karena kalau dia mentok 1340 terus sampai 1300 dia naik lagi. Ini bentuk namanya inverted head and shoulder. Ini akan cakep banget nih saham ini. Kalau hal itu terjadi. Oke, itu ya Java ya. Jadi dari bentar, kita lihat ya. Catherine-nya seperti apa sih? Nah, large player-nya paling bagus di antara tadi. Jadi kalau disuruh milih dari 6 ini yang paling bagus itu adalah menurut saya ya Java 1. Yang kedua ada S Hardware. Lalu selanjutnya saya akan lebih prefer The Gig. Nah, ini saya agak ragu-ragu antara SMRA, The Gig. Terus bentar. Tebik ini paling kecil sih. Proyeksi saya 1 2 3 4 5, satu lagi SMSM. Coba saya mau lihat SMSM seperti apa sih? Saya lupa. Oke. Jadi ini masuk ke yang keempat. Jadi gini. Jadi kalau disuruh milih di antara 6 ini, saya akan lebih prefer yang pertama Java. Karena ya aslinya secara risk and reward gak menarik. Tapi kan ini Java sudah saya share sebelum dia breakout sampai sekarang, harga sekarang. Jadi pertama itu Java, yang kedua Aces, yang selanjutnya ada SMRA. Baru yang keempat ini SMSM dan The Gig. Kita tunggu ya. Kita tunggu SMSM turun dan kita tunggu The Gig mulai ada bikin cekungan shoulder kanannya, inverted shoulder kanannya. Gitu. Kalau hal itu terjadi, The Gig akan menjadi hal yang sangat menarik dibandingkan semuanya. Karena dia low risk dan mulai up naik. Gitu. Jadi proyeksinya kalau hal itu terjadi, cekungan ke atasnya atau inverted shoulder kanannya jadi buat The Gig, ini akan menjadi saham yang menarik untuk swing dan proyeksinya bisa di atas 10% untuk The Gig. Jadi itu video kali ini, technical analysis ada 6 saham dan saya combine dengan broker summary-nya. Semoga bermanfaat. Jikalau ada komentar atau view atau insight atau mau dianalisa saham aja, tulis apa aja di kolom komentar. Nanti akan saya dan tim bahas ya jikalau memang menarik ataupun ada something yang menurut saya perlu di-share ya dan tim. Oke. Jadi itu semoga bermanfaat. Happy weekend. See you on the next video. Semoga sehat selalu semuanya. Bye bye.